untuk 2 tahun ini tahun kedua kita fasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, di bidang seni, kita fasilitasi dengan adanya ekskul atau pengembangan diri, Pak ya. Di jam pengembangan diri kita datangkan, katakan yang ahli nyanyi ya, kita datangkan yang ahli nyanyi untuk mendampinginya, tutornya ya. gitu ya. Alhamdulillah tahun kemarin Porseni jadi juara umum. Masya Allah, luar biasa. Itu pikat kerjasama bersama-sama. Kira-kira pendidikan karakter apa yang menjadi unggulan MTS 1 Tuban ini? Itu karakter yang kita harapkan dari anak-anak ini, kita tanamkan sifat disiplin. Disiplinnya ini dalam bentuk apa, Pak? Kedisiplinan anak ini kita antarkan itu mulai sejak ia datang ke madrasah. Jadi tepat waktu dia di awal datang itu kita agendakan bahwa anak-anak ini siap ada penjemputan di gerbang. Bapak Ibu sudah menanti anak-anak kita datang di madrasah. Gitu. Di samping kita menyambut kedatangan mereka, tentu kita juga mengontrol akan kedisiplinan mereka dari sisi pakaian, dari sisi ya kesiapan mereka belajar. Kita tanya, kita jemput, kita tanya apa sudah sarapan, saling ya. tentu ya. Pesan pertama masuk ke madrasah itu sudah kita layani, baik itu kita tanya, setidaknya kan kita menyapa sisi kesiapan mereka untuk belajar di MTS itu. Tahun 2006 kita pernah juara P4GN. Alhamdulillah tahun 2016 kita juara tingkat provinsi, Pak ya. Kemudian tahun 2018 kita masuk sebagai sekolah Adiwiyata. Adiwiyata nasional dulu, baru kemudian nasional. Sejarah berdirinya MTSN Tuban itu sendiri bagaimana sih? Kok bisa sebegini gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam acara On Mic Kemenak Tuban. Di tengah kita saat ini sudah hadir Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tuban, Bapak Ali Mahfur. Iya, Bu Ida. Dan didampingi dengan Pak Zainuri. Seperti itu ya. Beliau kepala madrasah, kemudian Pak Zainuri, Pak Zainul Wahid, mohon maaf, Pak Zainul Wahid sebagai kurikulum. Baik, madrasah saat ini terus menggeliatkan potensinya, inovasinya untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat semakin mempercayakan anak-anak untuk menuntut ilmu di madrasah seperti itu. Nah, untuk visi misi sendiri mungkin Bapak dikenalkan ke halayak, visi visinya MTSN 1 Tuban. Terima kasih Mbak Ida, kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Laidia, Pranata Humas, bisa menyampaikan program-program yang ada di MTS Negeri 1 Tuban. Alhamdulillah, memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Laidia. Hari ini madrasah luar biasa digandrungi. Terbukti kemarin kita mendapatkan siswa baru itu banyak berbondong-bondong, padahal kita membukanya itu sebelum SMP tutup ya Pak ya. Sebelum SMP tutup. Iya, itu kan mendahului kita. Nah, itu sudah siap. terpenuhi, bahkan kemarin kita terima kan hanya 300-an gitu. Masih ada di cadangan juga. Nah, ini semuanya tadi ada fenomena madrasah lagi digandrungi oleh masyarakat. Betul. Dan itu terbukti kita rasakan tahun inilah MTSN dalam hal menarik simpati masyarakat dalam hal PBDB luar biasa. Kita waktunya lebih dulu, kemudian tutupnya juga dulu, karena sudah terpenuhi pagunya. Itu tidak berapa lepas. Tadi Pak? 300 sekarang itu 302 dan 301 berarti berapa rombel itu? 9 ya. Alhamdulillah. Jadi tahun kemarin itu, tahun awal-awal saya masuk itu kan 816 itu karena totalnya kelas. Ada aturan harus setiap satu rombel itu 32 ya Pak ya. Akhirnya menjadi
Nah, sekarang ini tahun ini kita tambah satu kelas karena tadi memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di MTS 1. Nah, itu tidak lepas dari visi misi kita, yaitu berakidah, berakhlakul karimah, berprestasi, dan cinta tanah air. Ini rangkuman dari cita-cita kita semuanya. Artinya anak-anak yang ada di kita ini harus memiliki akidah yang kuat. Jangan sampai memilih akidah yang tidak kita inginkan, artinya menyeleweng dari agama Islam. Kemudian berakhlakul karimah yang lagi digencar-gencarkan yang namanya berkarakter. Sekarang kan harus berakhlakul karimah. Apa gunanya pintar kalau tidak berakhlak seperti itu ya? Di samping berakhlak, nah ini anaknya harus berprestasi. Kadang-kadang anak adabnya bagus, tapi kalau nggak juara kan ya kurang sempurna. Siap. Terakhir yang harus kita tanamkan adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Meskipun pinter, akhlaknya bagus, hafal Al-Quran, kalau tidak cinta tanah air kan ya juga perlu dipertanyakan gitu. Kowe nang ndi kan gitu. Nah, iya, sampean itu loh di mana hidupnya? Tidak cinta tanah air. Kita masih ingat ada dawuhipun Mbah Syekhona Hasyim Asy'ari kan hubul waton minal iman. Jadi itu visi madrasah kita. Kemudian misinya satu adalah menanamkan keimanan dan kesadaran beragama sehingga siswa mampu menghayati serta mengamalkan ajaran Islam. Ini kalau sudah dibekali kayak gitu, insya Allah anak-anak keimanannya tadi awal divisinya kan tentang akidah. Jadi itu implementasinya di misi itu. Kemudian menumbuhkan semangat kepada siswa di bidang imtak dan iptek. Jadi artinya anak-anak harus pandai menguasai ilmu agama, ilmu teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian. Apalagi sekarang slogannya madrasah apa Pak? Mandiri berprestasi. Ya, ini kan harus disinkronkan kan gitu. Pemicu ini ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini kalau Wakakurikulum menerjemahkannya kan anak-anak itu harus kita hantarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi karena kemampuan anak-anak itu juga berbeda ya, setiap anak satu dengan yang lainnya. Dan itu memiliki perbedaan sehingga kemarin alhamdulillah untuk 2 tahun ini kita tahun kedua kita fasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, di bidang seni, kita fasilitasi dengan adanya ekskul atau pengembangan diri Pak ya. Di jam pengembangan diri kita datangkan katakan yang ahli nyanyi ya, kita datangkan yang ahli nyanyi untuk mendampinginya. Tutornya gitu ya. Alhamdulillah tahun kemarin Porseni jadi juara umum. Masya Allah, luar biasa. Itu pikat kerjasama bersama-sama. Kemudian Pak, sebelum kita melangkah ke pertanyaan lain ini kira-kira pendidikan karakter apa yang menjadi unggulan MTS 1 Tuban ini untuk siswa-siswanya ini? Enggak Pak. Ini biar dijawab Pak Zainul. Ya. Tentu karakter yang kita harapkan dari anak-anak itu adalah disiplin. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak ini kita tanamkan sifat disiplin. Disiplinnya ini dalam bentuk apa Pak? Nah, kedisiplinan anak ini kita antarkan itu mulai sejak ia datang ke madrasah. Jadi tepat waktu dia di awal datang itu kita agendakan bahwa anak-anak ini siap ada penjemputan di gerbang gitu. Jadi Bapak Ibu sudah menanti anak-anak kita datang di madrasah, guru itu kita piket tiap hari di sana, dan itu kita di samping kita menyambut kedatangan mereka, tentu kita juga mengontrol akan kedisiplinan mereka. Dari sisi pakaian, dari sisi ya kesiapan mereka belajar, kita tanya itu
kita jemput, kita tanya apa saling, sudah sarapan, saling tentu ya. Oke, berarti ada kita ini ya, sekali sapa. dayung beberapa Itu pulau terlampaui. Jadi kesan pertama masuk ke madrasah itu sudah kita layani, baik itu kita tanya, setidaknya kan kita menyapa sisi kesiapan mereka untuk belajar di MTS itu. Sambil melihat, mengecek atributnya atribut, sudah lengkap atau belum. Apa kuku panjang dan sebagainya, saling sama rambut. guru ini kan salah satu adab gitu ya. Jadi disiplin ini memang kita nomor satukan di MTS dari anak ini. Di samping itu juga karakter itu tadi, untuk akhlakul karimahnya ini yang senantiasa kita dalam hal apa ini Bapak kalau akhlakul karimahnya yang ditanamkan dalam praktek kesehariannya apa ini? Dalam praktek kesehariannya anak-anak ini ketika masuk di kelas ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Kemudian sebelum memulai pelajaran ini senantiasa atau kita wajibkan setiap hari itu adalah 10 menit pertama ia harus membaca Al-Quran. Karena ada program itu Bu, SKW, standar kecakapan, ubudiyah dan akhlakul karimah. Terus itu diterapkan ketika anak-anak mulai masuk kelas 10 menit, kemudian mereka harus membaca secara bersama-sama. Didampingi oleh Bapak Ibu guru jam pertama. Itu rutin ya? Ya, rutin setiap hari. Terus yang dibaca apa Pak kira-kira? Nah, ini ada bagiannya. Kalau kelas 7 itu adalah membaca surat ini sampai ini, kelas 8 ini sampai ini. Doa-doanya hanya surat-surat pendek atau surat-surat pendek sama surat-surat pilihan tentunya. Ini secara umum. Yang program khususnya itu ada tersendiri, nanti kita kelompokkan di mereka-mereka yang sudah memiliki kemampuan, keterampilan membaca Al-Qur'annya yang sudah bagus, kita tingkatkan untuk menghafal yang lebih banyak lagi. Terus itu masuk di ekstrakurikuler seperti itu? Itu masuk di intra. Jadi kita ini secara umum jam pelajaran kita itu kan 40 menit. Tapi di jam pertama kita kasih 50 menit. Karena 10 menitnya untuk tadi untuk membaca setiap Al-Quran. hari. Nah, di anak-anak juga kita kasih kesempatan untuk sholat duha. Tetapi ini bergilir mengingat fasilitasnya yang kurang. Gitu. Jadi pelaksananya kita gilir untuk hari Selasa. Kalau hari Senin itu tentu seluruh siswa akan mengikuti upacara di jam pertama. Hari Selasa ini kita agendakan kelas 7A, B, C, D ini melakukan sholat duha. Kemudian yang lain termasuk kita gilir, kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa melaksanakan itu. Terus ada pertanyaan ini Pak, kalau 10 menit digunakan untuk membaca Al-Quran, andaikan itu dibagi per kelas, ada berapa kelas totalnya ya? 25 per 25 ya, bisa nggak ya kira-kira 1 juz begitu, jadi nanti judulnya itu sudah berbeda. Oh gitu, itu ada waktu tersendiri ketika hari Jumat. Hari Jumat ini anak-anak yang putra itu melakukan sholat Jumat di masjid, tetapi yang putri ini kita kasihkan agenda-agenda seperti itu, khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran ya, betul. Berarti kira-kira bisa khatam berapa ini kalau sekian banyak anak itu? Mungkin bisa dibagi ya, satu lembar. Jadi gini Mbak Ida, Bu Ida. Program tadi baik sholat duha, kalau sholat duha itu ada ada motivasi anak-anak bisa nyambung dengan orang tua. Orang tua kalian di rumah itu sedang bekerja. Kita kan sebelum sholat itu kita kasih motivasi. Jadi kalian berdoa, doakan orang tua kalian supaya mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, itu waktu duhanya. Kemudian tadi tentu hafalan yang SKW itu kan memang sebagai tuntutan lulus kelas 7 karena naik kelas 8 harus hafal ini. Gitu. Kalau mau bisa khataman, dijelaskan mungkin Bapak setelah lulus itu minimal targetnya apa? Yaitu juz 30 ya, 1 juz aja ya. Juz 30 itu kemudian sama doa-doa keseharian. Artinya apa? Anak sudah hafal doa-doa kesehariannya, bangun tidur dan sebagainya sesuai dengan kelasnya masing-masing, kan ada babnya Pak ya, ada bab fikih, ada bab akidah. Jadi itu sudah
artinya lulus dari MTS itu sudah mampu menjadi seorang muslim yang kafah. Dalam artian bisa ngimami, bahasa ngimami, bahkan terakhir kan di situ juga ada apa itu tahlil juga kan itu yang kelas 9 itu kan diupayakan bisa mimpin tahlil. Oh gitu ya. Itu untuk penguatan itu di hari apa? Nah itu tadi Jumat, termasuk yang Jumat. SKUA 1 kan ada itu 10 masuk di dalam 10 masuk di 10 menit kan itu ya, termasuk tahlil itu ya. Iya, cuman ada jam sendiri di SKUA. Kebetulan ada salah satu guru kita yang mengampu sertifikasinya itu SKUA. Itu satu-satunya di Jatim. Oh, Ibu siapa? Bu Tuti itu. Jadi beliaunya setiap hari ngajar mata pelajaran SKUA. Seperti itu. Saya sendiri juga kaget tuh. Kok ada itu? Ternyata ada di sertifikasi SKUA dan alhamdulillah satu-satunya di Jawa Timur. Iya, luar biasa. Itu. Dan isi materinya ya tadi ketika pada waktu dulu ada program SKUA di Kementerian Agama. Jadi itu Bu, kegiatan-kegiatan yang ada di kita semuanya terencana, terprogram. Ya, cuman biasa kalau kadang-kadang ada anak 1, 2, 3 yang ini aja. Oh iya, tidak semua buah itu segar kan gitu kan, pasti manis ada rasanya. Pasti ada yang sepol juga. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pengenalan program madrasah dan program unggulan. Monggo Pak Ali Mafur dulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah untuk program unggulannya ketika kami baru masuk di Anas tanggal 6 Desember saya masih ingat 2022 ya 2021 Desember 2022 kita mempunyai program awal tahun itu ada program kelas inklusi high class yang dulunya ada karena ada COVID-19 itu kita tertunda. Akhirnya kita ada program itu dan kita lanjutkan sampai sekarang untuk tahun kedua ini. Di situ ada kelas yang namanya kelas tahfidz. Yang anak-anak memiliki kelebihan secara umum yang tadi harus menghafal satu juz yaitu juz 30 di kelas tahfidz ini ada yang hafal sudah 2 juz, 3 juz sampai 5 juz. Itu yang kelas tahfidz. Kemudian ada kelas sain yang ada pembinanya ya. Ada pembinanya ya. Ada kelas sain, kemudian ada kelas humaniora yang kebetulan untuk kelas humaniora yaitu PS sama bahasa. Kita yang bahasa sudah kerjasama dengan Inkafa. Bahasa Arabnya ada. Bahasa Arabnya Suci, Pondok Suci. Kemudian yang bahasa Inggrisnya dari Pare Pak ya. Genta. Dari Genta. Ini yang sudah kita jalankan dan insya Allah sekarang sudah masuk ke tahun kedua. Jadi kelas 7 sampai kelas 8. Itu program unggulan. Iya, program unggulannya. Yang ini embrio nanti menuju ke SKS yang diminta oleh provinsi dari Kabid ya, dari kepala bidang sana waktu kunjungan ke kita diupayakan MTS harus ada SKS. Anak-anak yang lebih memiliki kemampuan yang lebih itu bisa nanti di MTS cukup 2 tahun kan gitu. Cuma itu nanti kita masih program lah, mematangkan dulu program apa, itu. Extension gitu ya. Kalau zaman dulu istilah namanya. Nah itu kemudian program-program yang unggulan yang sebenarnya kita sudah dari dulu tahun 2006 kita pernah juara P4GN. Jadi untuk memberantaskan anak-anak jangan sampai terkena narkoba. P4GN ini yang mengadakan siapa ini Pak? Ya dari BNN ya. Tuban ya? Ya Tuban kita sudah melakukan kerjasama. Alhamdulillah tahun 2016 kita juara tingkat provinsi Pak ya. Ya. Kemudian tahun 2018 kita masuk sebagai sekolah Adiwiyata. Dan sampai tingkat provinsi. Bukan ya? Nasional. Provinsi dulu, baru kemudian nasional. Tahun 2019 itu nasional. Kemudian terakhir di SRA, Satuan Ramah Anak atau Satuan Pendidikan Ramah Anak. SRA itu. Dan ini besok tanggal 3 ini dari Deputi LPRA, Kementerian Perlindungan Anak itu besok akan
Verifikasi. Standarisasi ke MTSN 1. Ya. Oh, seperti Dalam itu. rangka melaksanakan itu tadi standarisasi dalam rangka pelayanan ramah Anak-anaknya itu. Nah, jadi kayak tindak lanjut karena kemarin kan juara nasional. Lah, ini Seperti itu ya. instrumennya bagaimana melayani anak yang ramah anak itu gimana lah. Kebetulan untuk Kabupaten Tuban itu hanya 2, yang satu dari SMA 2, yang dari Dinas Pendidikan, kemudian yang Kementerian Agama dari kita MTSN 1 Tuban. Dan syukur dan mohon doanya Bu Ida bisa lancar besok. Amin. Besok Kamis. Oh iya. Kamis. Baik. Ya kita sudah kemarin pakai online ya Pak ya. Betul, verifikasi online. Verifikasinya online sudah 2 kali. Besok ini langsung tatap muka, insya Allah nanti dari Kasipinma juga insya Allah akan mendampingi gitu. Siap. Terus kami juga ingin tahu ini sejarah berdirinya MTSN Tuban itu sendiri bagaimana sih? Kok bisa sebegini gitu ya? Alhamdulillah kami kebetulan kan juga orang baru, cuman tetap kita mencari referensi. Tadi itu saya ketemu sama Pak Kasturi. Pak Kasturi itu kan dulu juga ngajar di situ, terus kita tanya-tanya. Nah, di samping ada referensi dari buku-buku itu kan juga ada yang menceritakan. Jadi tahun 1974 itu dulu, ya 74. Sudah lahir belum Pak Ali? Saya belum. Kita belum lahir juga. Jadi Saya juga 74 itu ini PGA 4 tahun. Oh, PGA ya istilahnya. Kebetulan yang menjadi kepala sekolahnya Pak Saifullah. Pak Saifullah itu dulu juga mantan Kemenang ya. Jadi tahun 1974 baru tahun 1978 itu menjadi MTS Tuban gitu. Tapi belum negeri ya? Sudah. MTSN itu langsung ya. Oh dulu PGA langsung menjadi MTSN. Cuman tadi cuma dulu nggak terkenal Pak MTSN. Dulu itu mengenalnya di masyarakat itu SMPI negeri. Oh, seperti itu. Tahun berapa itu Pak ya? Tahun 1978 karena ya masyarakat masih apa ya, lebih gandrung di sekolahan di sebelah kan SMP gitu. Malah katanya Pak Kasturi bilangnya, Pak dulu itu yang masuk di MTS itu anaknya orang-orang ya katakan orang pinggiran, orangnya anak-anak hitam begitu. Tapi alhamdulillah itu masa gitu Pak? Iya Pak. Terus pada tahun ini zamannya Pak Indro itu 93 kan Pak Saiful sampai 83. Kemudian Pak Saiful diangkat menjadi kepala Aliyah Man gitu kan. Pak Indro itu dari Lamongan, itu tahun 83 sampai 89 itu mulai bergeliat. Geliatnya madrasah ya. Ini kerjasama dengan ini yang ngelatih drum band. Sehingga awal-awal saya masuk di MTS itu, Pak pokoknya drum band itu harus dihidupkan karena dulu saya perjuangan itu ya. Tapi kan terkenalnya masih jalan kan ya. Belum diceritakan itu ya, tadi yang drum jadi band. Drum bandnya itu itulah yang kemudian menjadi daya tarik oleh masyarakat Tuban. Yang dulunya tidak kenal yang namanya Berarti MTN. mulai masyarakat mengenal drum band itu tahun berapa tadi? Tadi 83-an ya. Pak Indro itu. Kemudian sampai tahun ini 89 sampai 90 ini kan Pak Setiajid. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Pak Haji Abu Asari, mungkin dulu kan terkenal Pak Abu Asari, kepala MAN itu tahun 90 sampai 96. Setelah itu Bu Salma. Ini Bu Salma tahun 96 sampai 2003. Habis Bu Salma yang kemarin barusan meninggal Bu Salma pada waktu acara perpisahan ya Pak, wisuda itu di Gerasan dia itu beliau meninggal dunia. Kemudian Bu Honim ini alhamdulillah masih hidup. Mungkin Bu Ida ya tahu ya, Bu Honim 2003 sampai 2014. Kemudian Pak Komarudin beliaunya yang sekarang di MTSN 2 itu 2014 sampai 18. Baru Pak Kasmo 2018 sampai 21, kemudian saya.
dan mudah-mudahan proses itu menjadi lebih baik. Yang jelas nih, dan lebih baik. Ya, saya punya konsep sebagaimana ada makalah al-mukhafadatu al-qatim sholih wal aqdu bi jadil aslan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Sebelum di MTS 1 ini Pak Ali di mana? Saya di MTSN 2, anak buahnya Pak Komar. Siap. Jadi saya bisa kayak gini ya Pak Komar. Pokoknya beliaulah yang membimbing kami untuk bisa kayak gini. Dan saya hanya melanjutkan program-program beliau. Waktu di MTSN 1, beliaunya kan juga di MTS 1, kemudian dilanjutkan Pak Tasmo, saya melanjutkan program-program beliau Pak Tasmo. Jadi hanya kita nambah-nambah lah untuk memaksimalkan, jadi mengambil yang lebih baik. Apalagi sekarang ini Bapak Kepala Kantor, Pak Munir ingin ada program namanya digitalisasi madrasah. Ini juga luar biasa. Masih perlu ingat ya. Pertama kali Satker yang PTSP kan juga kita. Betul. PTSP terus digitalisasi madrasah sudah jalan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Terus yang dirasakan dengan adanya digitalisasi madrasah itu bagaimana? Lebih gampang atau lebih cepat? Lebih Artinya cepat. gini, contoh yang sangat efektif. Lebih enak kan berarti? Contoh. Waktu PPDB itu mohon maaf sudah nggak ada, zamannya pakai kertas itu enggak, semuanya pakai ini online. Dan Pak Munir ini membimbing gitu ya, iya, membimbing luar dari biasa. Beliau ini kalau punya kemauan harus menguasai, harus ada hasil. Dan harus ada hasilnya. Dan ini kita rasakan. Tadi kemarin PPDB sudah tidak pakai berkas-berkas. Cuma ketika umpamanya kita butuhkan ijazahnya ini, kita lihat di itu, kita ngeprint kan langsung ada ya Pak ya. Enak. Nah, ketika waktu Pak Munir, Bapak Kakang Kemenag menyampaikan ide untuk digitalisasi madrasah, apakah ada waduh aku iso gak ya? Apakah ada perasaan seperti itu? Pasti itu. Ya. Waduh aku iso gak ya? Ternyata bisa ya. Kan, tim saya bisa nggak? Dan ini besok ini sekarang masih proses voket. Untuk anak-anak kan nanti memiliki evokat ya. Ini sudah proses dengan pihak ketiga yang insya Allah nanti setiap anak kita bisa kontrol sudah pulang belum. Ada orang tua kan ini alhamdulillah. Jadi evokat itu sendiri nanti menjadi identitas anak. Orang tua bisa mengontrol semua aktivitas anak lewat evokat yang tersambung ke WhatsApp masing orang tua seperti itu ya. Dan aplikasi yang ada di madrasah. Dan ini jadi orang tua bisa memantau langsung. Oh anakku jam lagi sekian ini udah pulang apa belum? Nah, kan gitu. Aku ngantuk jam ini gitu ya. Jadi itu luar biasa dan seharusnya semuanya harus mendukung program itu. Ya. Terus tadi yang belum dijelaskan itu tentang drum bandnya ini Pak. Nah ini kan karena sudah mendapat mandat gitu ya, drum bandnya jangan sampai ini. Nah untuk mempertahankan mandat itu apakah masih berprestasi atau bagaimana? Oh ya. Drum band ini memang salah satu ekor madrasah kita yang kita manage dalam bentuk ekstrakurikuler. Artinya pelaksanaannya itu adalah di luar jam pelajaran. Nah, prestasi untuk 2 tahun terakhir ketika ada pandemi itu memang kita kehilangan satu momen itu. Nah, dan baru bisa memulai tahun kemarin. Waktu hari santri. Pada waktu hari santri itu sudah itu luar biasa saya lihat. Betul. Terus kemudian tahun ini sudah rekrutmen kembali. Dan insya Allah biasanya ini kita itu langganan untuk juara di Gerahadi itu di Surabaya. Di Surabaya. Setiap tahun dulu kita ngikuti. Gitu ya. Itu dan kan biasanya kalau kita ditampilkan berarti kan memang pernah juara atau bagaimana? Betul ya. Gitu kalau kan? Di Gerahadi itu ya memang sudah pilihan di kabupaten baru kita ke sana. Dan insya Allah tahun ini kita juga akan mengikuti. Insya Allah sudah siap mengikuti kita. Ya. Luar biasa. Ya. Baik, jadi kegiatan ekstranya jalan, intranya jalan, karakternya jalan, dapat semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah di MTS komplit lah. Iya, nggak rugi nyekolahin anak madrasah gitu ya. Iya, ini semua produk madrasah ini. Betul. Menurut hemat kami, kalau produk madrasah itu ketika kami terjun di masyarakat itu sudah nggak pekewo, sudah enak aja gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah ada di madrasah. Sudah. Bisa. Ada. Betul. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan
Pak Ali dulu. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi kami berharap dengan adanya madrasah yang semakin berkembang ini, harapan kami semua komponen madrasah, baik guru, kepala madrasah, mari kita berpacu untuk mengembangkan madrasah masing-masing sesuai dengan potensi yang ada. Karena apa? Dengan berhikmah di madrasah inilah bentuk perjuangan kita. Kita bisa mengabdikan diri, menebarkan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau pendidikan kita maju, insya Allah ke depan anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang hebat, bermartabat. Itu harapan kami. Mari kita semuanya menguatkan, memaksimalkan potensi di madrasah masing-masing. Dan untuk yang kami, tadi sudah kita sampaikan, kita sudah memaksimalkan program. Cuma umpamanya hasilnya kurang, yaitu hanya sebuah proses. Siap. Mungkin ada tambahan Pak Jani? Iya, betul. Jadi kalau kita sebagai pelaku di madrasah ini harus punya confident. Kita harus percaya diri bahwa madrasah itulah yang terbaik. Terbukti untuk misalkan sekarang sudah banyak sekolah-sekolah itu yang justru meniru madrasah. Nah, untuk sekolah itu untuk menjadi baik biasanya dia pakai full day. Nah, ternyata di full day itu adalah memasukkan nilai-nilai madrasah ternyata di sana. Karena itu kita yakin bahwa madrasah inilah nanti yang akan senantiasa eksis di masyarakat dan akan tentunya lebih baik daripada yang lain. Gitu. Iya, siap. Cukup. Oke, terima kasih dulur-dulur Onmik Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan bahwa madrasah lebih baik madrasah untuk menuju madrasah yang mandiri berprestasi. Sebelum kita akhiri ada sebuah pantun ini. Pergi ke Pati naik delman lama sekali. Asik. Saya Laidia Mariati selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.